Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, kuat-kuat, yang sehat-sehat? Sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia. Ya, hari ini kita akan, sebelumnya Ibu ngabsen dulu. Hadir semua kan? Coba ketua kelasnya Bu Eva, teman-temannya hadir semua nggak? Hadir, Bu, hadir semua, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya. Yang piket hari ini, piket nggak? Pusing nggak? Ya, alhamdulillah. Nanti kalian rajin-rajin piketnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar apa? Ayo, yang tahu kemarin kan saya bilang itu pertemuan berikutnya kita akan belajar apa? Coba, ada ingat? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kesetimbangan kimia itu banyak kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari itu. Ada yang tahu contohnya? Kalian pernah lihat petir, awan, hujan itu, petir itu? Pernah nggak? Ya. Pernah, Bu. Petir itu merupakan salah satu kesetimbangan kimia. Di mana awalnya kan suara dulu ya, kilatan dulu baru terdengar suara yang bergemuruh. Nah, petir itu terjadi karena ada perpindahan elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya. Jadi ada ini tukar balik bolak-baliknya itu. Contoh lain apa ya dalam kehidupan sehari? Oh ya, es kesetimbangan kimia bukan? Reaksi bolak-balik bukan? Sebenarnya banyak sih reaksi bolak-balik itu, reaksi kesetimbangan kimia itu terdapat di lab ya. Tuh. Nah, reaksi kimia itu ada dua, reaksi reversibel dan irreversibel. Kalau yang reaksi yang irreversibel itu yang gimana? Ibu kasih contoh. Irreversibel itu contohnya kertas dibakar, kayu dibakar. Itu gimana? Dapat balik nggak? Kertas dibakar kan udah jadi abu. Balik Nggak bisa lagi, Bu. Nggak bisa, Bu. Itu reaksi apa? Irreversible, Bu. Ya, kalau yang tadi seperti Ibu sebutkan lagi, air menjadi es, air menjadi air, itu reaksi apa? Reversible, Bu. Ya, pinter Eva. Kemudian kita masuk ya, itu tadi tentang reaksi-reaksi kimia. Kemudian sekarang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ya, reaksi kesetimbangan kimia itu akan terjadi apabila laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Sama dengan laju reaksi ke kiri. Ya. Kemudian yang kedua, reaksi kesetimbangan tadi disebut apa? Reaksi apa? Yang bolak-balik itu reaksi apa? Reversibel, ya. Ya. Reaksi kesetimbangan disebut juga reaksi reversibel. Kita simbolkan dengan apa? Simbol atau dapat balik ya. Bisa disimpulkan dengan tanda-tandanya bolak-balik ini. Ya. Contohnya Ibu punya reaksi A plus B menjadi C plus D ya. Nah, tadi dikatakan laju ke kanan sama dengan laju ke kiri ya. Berarti di dalam reaksi kesetimbangan itu di sini ada V1 kanan, ada V2 ke kiri ya.
dikatakan setimbang apabila apa tadi? Laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Jadi P1 sama dengan P2. Terus reaksi kesetimbangan itu akan berlangsung ke dalam kedua arah. Ya, dengan laju yang sama. Ya. Jadi ke sana sama ke sini ya, ke kanan sama ke kiri tuh dengan laju yang sama itu akan berlangsung terus-menerus. Ya, jadi reaksi kesetimbangan ini Ibu hapus dulu. Hapus dulu ya. Reaksi kesetimbangan akan berlangsung apa tadi? Secara gimana? Akan berlangsung ke kedua arah dengan laju ya itu dinamakan kesetimbangan dinamis. Jadi kesetimbangan dinamis itu reaksi kesetimbangan yang akan berlangsung ke dalam kedua arah dengan laju yang sama. Kemudian konsentrasi pada saat kesetimbangan itu zat-zatnya tidak berubah. Nah, yang kedua zat konsentrasi zat. Konsentrasi zat-zatnya tidak berubah. Diulangi lagi. Ya, dikatakan reaksi setimbang itu apabila reaksi akan berlangsung ke kedua arah dengan laju yang sama. Kemudian yang kedua, konsentrasinya itu zat-zatnya itu tetap tidak berubah. Tuh. Ya, kesetimbangan. Kemudian sampai di sini. Ada yang kurang paham? Ada yang ditanyakan? Ya, kalian diam berarti Ibu anggap paham semua. Hebat-hebat murid itu. Kemudian berdasarkan fasanya, kesetimbangan itu dibagi menjadi dua. Kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Ini berdasarkan fakta, fasa. Kesetimbangan homogen itu yang gimana? Kesetimbangan homogen itu fasanya sama. Contoh, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Ya. Ini fasanya ini sama. Fasa itu bentuk ya. Ini gas, ini juga. Nah, ini yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua kesetimbangan heterogen. Heterogen. Ini fasanya berbeda. Kita kasih contoh. CO 2 plus C menjadi 2CO. Ini fasanya osmotik, solid, ya. Fasanya berbeda di sini. Ini fasanya beda di sini. Ini fasanya kalau yang CO2 itu gas, karbonnya solid, ini gas. Ini kesetimbangan heterogen. Berarti fasanya beda. Jadi beda dengan homogen tadi ya. Kalau homogen itu fasanya sama gas semua. Kalau yang heterogen fasanya berbeda. Itu tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang
harga tetapan kesetimbangan. Terlalu cepat ya Bun jelasinnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Harga ketetapan kesetimbangan. Harga tetapan kesetimbangan itu Sudah berdasarkan 10 menit ya, Bu. ya, berdasarkan konsentrasi. Ya, harga tetapan kesetimbangan itu didasarkan dengan konsentrasi. Ini disebut dengan KC, ya. Menunjukkan KC itu menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dengan reaksi. Nah, ini menunjukkan perbandingan komposisi konsentrasi ya. Komposisi ya, konsentrasi. Hasil reaksi dan bereaksi. Contohnya tadi N2 plus NH2 2 NH3. Jadi harga KC-nya itu perbandingan. Berarti konsentrasi namanya apa? NH3. Kita pangkatkan dengan koefisiennya 2 ya, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini perbandingan ini hanya bisa untuk yang fasanya gas sama aqui atau akuatik atau larutan ya. Tuh. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, Ibu rasa untuk pertemuan sekarang itu aja. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk materi yang sebelumnya, yang selanjutnya. Gimana? Ada yang kurang paham? Jelas? Untuk penjelasannya sampai saat ini, habis ini kita latihan soal. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Semua ada yang bertanya.